eh, vektor-vektor acak, dan ini vektor-vektor perubahan acak maksudnya, ya, dan matriks perubahan acak. Baik, materi kuliahnya kita awali dengan vektor dan matriks perubahan acak. Oke ya. Jadi andaikan kita punya perubahan acak Y1, Y2, YN, ya. Ini perubahan acak, ya. Y1, Y2, YN dan sebagainya, ya. Dan masing-masing. Jadi kalau perubahan acak itu pasti dia mengikuti distribusi distribusi atau sebaran tertentu, ya. Nah, karena distribusi atau sebaran tertentu, kita punya parameter atau di sini yang kita sebut dengan rata-rata, ya. Rata-rata itu nilai harapan dari perubahan acak itu. Jadi perubahan acak itu kalau istilahnya mengikuti distribusi tertentu, ya. Ini secara umum rata-rata itu dinotasikan dengan mu. Mu itu rata-rata, ya. Mu itu rata-rata, dan sigma itu, nah kalau sigma itu karena di sini subskripnya II itu sama dengan sigma I kuadrat atau varian. Ini varian dari perubahan acak ke I, ya. Nah, antar perubahan acak 1 dan kedua, I dan J itu ada yang disebut dengan kovarian, ya. Ini kovarian, ya, kovarian antara perubahan acak I dan J. Dibolak-balik sama, IJ, JI sama. Jadi baik, kalau kita misalnya masih saya berikan ilustrasi dengan Microsoft Excel dulu, ya. Sorry, ini tadi saya pakai, ini kita create data baru dulu gini. Nah, oke, saya perbesar dulu biar jelas, ya, dasar-dasar statistik ini, ya. Jadi gitu, ya. Andaikan kita punya sampel ini, oke, sebanyak 9, ya. Ibu baca kalau belum jadi angka, kalau belum dapat datanya, ya masih Y1, Y2 sampai Y9. Tapi kalau sudah jadi datanya, misalnya seperti ini tinggi, ini berat badan, ya, tinggi badan, berat badan. Tinggi badan saya nggak usah nyebut namanya. Tinggi badan misalnya 165, berat badan 65, ya. Orang kedua, tinggi badan misalnya 168. Berat badan misalnya 76. Tinggi badan 176. Berat badan 84 misalnya. Ini contoh aja, ya. Oke, biar cepat. Saya buat begini. Oke. Jadi ini tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram. Misalnya ini datanya. Oke. Nah, 63, ya. Nah, ini tadi datanya, ya. Kalau data ini kalau ini baca Y1 sampai YN, ya, baca. Nah, kalau misalnya kita ingin rata-ratanya, ini kalau di sini tadi dalam kelihatan, ya, nih. Kelihatan, ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita menyatakan ini adalah sebagai sampel, ini rata-ratanya. Saya kira sudah biasa, ya. Kalau mau cepat di sini, ya, ini kita beri nama. Cara beri nama itu begini, kemudian ini diklik tinggi gitu, sesuai namanya. Terserah mau dikasih tinggi atau yang lain. Ini berat badan, berat misalnya gitu, ya. Kita tulis di sini nama box, nama array-nya, ya. Jadi kalau mau mendeskripsikan ini rata-ratanya berapa, average tinggi, ya gitu, ya. Itu rata-rata tinggi, ya, rata-rata tinggi 170,22. Kalau rata-rata berat, kopikan di sebelah sini, ya. Oh, karena masih sama, ya, ini ganti berat, gitu. Oke, ini rata-ratanya. Nah, kalau ini dianggap populasi, ya, ini rata-rata tadi. Nilai harapan populasi,
nilai harapan populasi tinggi, nilai harapan berat. Ya, nilai harapan tinggi, berat. Ya. I1, I2. Kalau ini, sorry, variabel 1, variabel 2. Ya. Oke. Nah, kalau mau menghitung kovarian itu, ya, kalau satu variabel ini kita punya ukuran namanya varian, ukuran penyebarannya. Bagaimana ukuran penyebarannya? Misalnya sama dengan var. Kalau data itu dianggap sebagai populasi, var titik P, ya. Var titik P tinggi. Itu ya. Itu varian populasi tinggi, ya. Ini kopikan ke sebelahnya diganti, tingginya diganti berat. Kalau dia data ini adalah data populasi, ya. Kalau data populasi. Nah, bagaimana menyatakan, biasanya menyatakan begini, oke ya. Bagaimana menyatakan keeratan hubungan antara tinggi dan berat? Yang pertama yang namanya kovarian. Kovarian itu sama dengan kovar, begitu ya. Kovarians begini. Apakah dia populasi atau sampel? Titik P populasi, titik S sampel, titik P populasi. Nah, sebutkan nama array-nya. Yang pertama tinggi, yang kedua berat. Berat ya. Boleh dibalik, berat tinggi boleh ya. Jadi kovariannya 17,40 ya. Varian tinggi 14, varian berat 38. Jadi biasanya kalau dalam notasi matriks, maka yang di sini adalah kalau ini variabel pertama, ini variabel kedua, variannya dinyatakan dalam bentuk diagonalnya. Sedangkan yang di off diagonal, yang tidak pada diagonal, ini baris pertama kolom kedua, itu adalah kovariannya. Ini kovarian ya. Ini juga kovarian gitu. Oke. Kalau pakai Excel memang agak apa namanya perlu waktu. Nanti kalau sudah pakai R, nah nanti cepat. Nanti sekali-sekali nanti kita pakai R ya. Tapi kita pakai Excel dulu apa yang kita miliki dulu ya. Nah, jadi ini dalam menyusun matriks begitu. Ini matriks ya, ini matriks tinggi berat. Matriks tinggi sama berat gitu ya. Nih, variabelnya. Jadi biasanya variabel itu dituliskan dalam bentuk kolom. Sedangkan pengamatannya dalam bentuk baris. Oke. Kita kembali dulu ke halo? Ini nggak kelihatan tadi ya? Enggak. Oh, sorry. Kalau nggak kelihatan ini apa namanya? Bilang. Sorry. Nah, ini ya. Ini tinggi berat. Tinggi berat ya. Jadi ini kalau kita sorot beri nama di sini tinggi. Ini kita sorot beri nama di sini berat ya. Kemudian ini adalah rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata tinggi, average tinggi gitu aja. Jadi siapa tahu kita punya data itu panjang sekali sehingga kita tidak usah nyorot-nyorot begini. Kalau nyorot begini, kalau pendek sih nggak apa-apa. Kalau panjang kan panjang. Jadi kita sorot begini saja. Nah, jadi kita bernama berat. Ini kita bernama tinggi gitu ya. Nah, kalau ini rumus average rata-rata ya, ini varian titik P, varian titik P itu populasi. Kalau data ini data yang tinggi ini dianggap data sampel ya titik S. Oke. Nah, ini kovarian. Jadi kalau mengukur keeratan hubungan dua variabel ini kovarian. Kovarian itu mengukur keeratan hubungan. Hanya saja kalau kita menggunakan kovarian itu satuannya harus ikut. Tinggi cm, berat kilogram. Jadi satuannya 17,40 cm kilogram. Kan nggak enak juga. Nah, oleh karenanya sering kita gunakan istilah korelasi ya. Korelasi juga ukuran kekuatan hubungan antar dua variabel. Oke, sorry tadi nggak kelihatan. Kalau nggak apa namanya berteriak saya nggak tahu ya. Baik. Oke, kita kembali ke materinya di sini ya. Jadi istilah
nilai harapan, itu nilai E itu ekspektasi, jadi harapan. Jadi nilai harapan variabel pertama itu ya mu, rata-rata populasinya, rata-rata populasi. Ya, eh, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Jadi nilai harapan ini vektor ya, ini vektor yang dituliskan Y1 sampai YN, ini vektor. Vektor. Jadi kalau dalam si Excel tadi itu satu kolom itu satu vektor. Ini Anissa masuk. Oke. Nah, sedangkan yang matriks nulisnya begini tadi ya. Yang di diagonal ini yang varian. Diagonal ini varian. Satu-satu karena ini variabel satu dengan variabel satu ya. Jadi kalau ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, NN nih varian. Varian variabel ke. Kalau indeksnya tidak sama, itu kovarian. Jadi di luar diagonal itu kovarian. Oke. Ini kemarin sudah ya. Nah, jadi misalnya begini misalnya. Ini kalau Y1, Y2 ini kita kembali ke apa namanya? Ke Excel dulu. Nilai Excel. Jadi biasanya misalnya baca bivariat. B itu 2, variat variabel, bivariat ya. Normal bivariat misalnya. Nah, itu dicirikan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya oke. Jadi kalau menuliskannya ini rata-rata pertama. Rata-rata pertama itu rata-rata tinggi misalnya. Jadi average tinggi. Average tinggi ya. Tinggi misalnya datanya sekian. Nah, lebih gampangnya saya tidak pakai data. Ini kan data sampel. Oke, saya notasikan aja 170 gitu aja lah. 170. Yang kedua, mu dari berat badan, 70 gitu, gampangnya ya. Jadi ini adalah mu1, mu2. Mu1, mu2 ini adalah vektor rata-rata. Ya. Vektor rata-rata, variabel pertama tinggi, yang kedua berat. Nah, variabel yang kedua, parameter yang kedua adalah matriks varian kovarian. Matriks varian kovarian. Jadi kalau kita notasikan misalnya untuk variabel pertama itu tinggi, variannya misalnya 15. Ya, varian 15. Varian berat itu misalnya 40, yang dekat dengan ini ya, dekat dengan ini 40. Ya, oke. Dan kovariannya misalnya 20. Ya, 20. Jadi dia harus simetris. Jadi yang ini adalah yang namanya matriks varian kovarian. Ya, ini biru ya. Ini vektor rata-rata. Vektor rata-rata populasi ya, mu1, mu2. Kan variabelnya 2. Bivariat. Kalau variabelnya 4 ya sampai 4 di sini. Variabel ini berarti matriksnya 4 kali 4 juga gitu ya. Oke. Andekan ini adalah istilahnya Y multivariat normal ya. Ini bivariat normal ya, dengan vektor rata-rata ini mu 1, mu 2, ini sigma 11, sigma 22, sigma 21, sigma 12 ya. Andaikan ada transformasi, misalnya begini, saya kembali dulu ke ini ya. Ya, ini transformasinya A, Y, ya, AY plus B. A ini matriks ya, matriks. Misalnya, saya kembali ke Excel. Nih. Misalnya begini, transformasinya. Oke. Ini Y1, ini Y2. Ya, ini Y1, Y2. Jadi misalnya 3Y1 ya, 3Y1 dikurang 2Y2. Ini transformasi pertama ya. 3Y1 dikurang 2Y2.
Ya. Transformasi kedua ini kalau cuma satu bisa aja sih, tapi secara umum bisa lebih dari satu misalnya. Yang kedua, Y1 Y besar ya, Y1 dikurang Y2. Nah, atau ditambah lah, tambah Y2, tambah ya. Oke. Jadi matriks A-nya adalah 3 min 2, ya, jadi koefisien dari ini 3 min 2, di sini 1, 1. Ya. Ini adalah matriks A. Saya beri warna lain. Ini matriks A. Ya, agak kuning, agak oke lah. Ini, ya, agak beda ya. Ini matriks A. Sedangkan vektor B-nya, misalnya B-nya adalah, sebetulnya ini sudah transformasi dari ini ya. Misalnya kan ditambahkan B-nya. Ini 3Y1 min 2Y2. Ya. Ini A-nya. Kalau mau tambahkan konstantannya lagi ya boleh juga. Ya. Oke. Ini nggak usah lah gini ya. Ini A-nya. Jadi bagaimana kalau misalnya vektor Y-nya itu berdistribusi bivariat normal ini, ya, dengan vektor rata-rata 170 dan 70, dan matriks varian kovariannya 15, 20, 20, 40 ini. Nah, untuk ini, untuk kombinasi linier, ini dua kombinasi linier ya. Kombinasi linier itu seperti ini. 3Y1, ya. Jadi 3Y1 dikurang 2Y2. Nah, jadi gitu. 1Y1 ditambah 1Y2. Nah, maka vektor rata-ratanya kalau kita kembali dulu ke sana ya, ke bahan ini ya. Ya. Oke. Nah, ini kan A kali Y plus B. Kalau mau ditambahin B. Kalau B-nya nggak ditambahin, ini vektor 0. Ya. Vektor 0. Ya. Oke. Jadi, nilai harapan dari AY sama dengan A kali nilai harapan Y. Artinya kombinasi linear yang baru itu memiliki rata-rata A kali nilai harapan Y. Ya. Dan kovariannya, ya, kovariannya ya, sama dengan A kali kovarian Y kali transpos dari A. Oke, saya bagaimana menghitungnya dengan Excel ya. Oke. Yang pertama, ya, oke, saya tambahin aja B-nya ya. B-nya ini konstanta aja lah. Konstanta ini 12, ini 15 misalnya. Tidak masalah. Nah, jadi ini adalah vektor A-nya, vektor B-nya, vektor B-nya. Nah, gitu. Jadi, bagaimana dengan ini? Jadi, ini kita kalikan. Jadi, matriks ini dikalikan ini. Ya. 3 kali 170, berapa nilainya? Ditambah min 2 kali 70. Ini, ya. Kemudian, itu nilainya di sini. Kemudian, 1 kali 170, ditambah 1 kali 70, nilainya di bawahnya ini. Jadi kalau dengan Excel, kalau yang sudah terbiasa, itu caranya begini. Nah, ini matriks 2 kali 2, ini matriks 2 kali 1. Hasilnya matriks 2 kali 1, begini ya. Kemudian tekan sama dengan begini. Kita kalikan matriks. M itu mengalikan. Matriks multiplication. Jadi M mult itu mengalikan matriks, 2 matriks. Matriks yang pertama yang mau dikalikan adalah ini. Ini, sorot ya. Sorot. Terus sintaksnya koma. Matriks yang kedua yang dikalikan itu ini. Ya, disorot. Oke, kurung tutup. Nah, kita jangan langsung tekan enter, tapi tekan bersama Ctrl Shift Enter. Jadi tiga kunci ini, 3 tombol ini tekan bersama-sama begini. Ya. Jadi nilainya 3 kali 170 ditambah min 2 kali 70 itu 370. 1 kali 170 ditambah 70, 240. Nah, ini adalah nilai, ini vektor
Ya, jadi hasil dari kombinasi linear ini, hasil dari ini adalah bivariat juga. Kalau ini bivariat, ini juga bivariat. Bivariat ya. Dengan vektor rata-rata, rata-rata barunya 370 dan 240 ya. Dan matriks varian kovariannya saya taruh di sini ya. Nah, saya taruh di sini. Ini ya di sini hasilnya ya. Hasilnya adalah A kali matriks kovarian ini kali A transpose ya. Ya. Oke, kalau di sini kan A kali nilai harapan ini. Ya, A kali mu ya. Di sini ya, ingat hasilnya 2 kali 2, 2 kali 2 kali transposnya 2 kali 2. Jadi hasilnya 2 kali 2. Nah, setelah kita buat 2 kali 2 begini sama dengan begini ya. Begini M mol. Ingat ini perkaliannya saya langsung bertahap. Saya langsung sekalian ya. Jadi yang kita kalikan adalah ini. Pertama kali ya. Yang kedua, nah ini hasil kali dari ini kali transpos ini ya. M mol. Jadi ini apa namanya fungsi dalam fungsi. M mol yang mana? Ini ya. Kali ini ditransposkan. Transposnya begini. Transpos ya. Transpos dari ini. Ya. Kurung, jangan lupa kurungnya ini kurung untuk transpos, ini kurung untuk perkalian dengan ini ya, perkalian ini. Ya, oke. Nah, yang ketiga kurung untuk yang ketiga ini ya. Oh, sorry. Ada salah tuh. Ya, jadi oke, ntar sama dengan M mol ya. M mol yang pertama ini koma ya. M mol matriks ini ya dengan hasil transpos. Hasil transpos tulisannya salah. Transpose ya. Transpose dari matriks ini. Ya. Oke, kurung tutup. Nah, oke. Nah, sekarang ya, ini adalah matriks varian kovarian dari kombinasi linear ini. Ya. Jadi kalau ada matriks 3Y1 ini kalau ada transformasi 3Y1 dikurang 2Y2 ditambah 12 ya. Transformasi yang kedua Y1 ditambah Y2 ditambah 15, maka distribusinya juga bivariat normal dengan rata-rata baru ini 370 dan 240. Ini kan vektor rata-rata lama, vektor rata-rata Y saja ya. Vektor rata-rata dari Y1 Y2. Sedang ini matriks varian kovarian Y1 Y2. Nah, ini kalau ini bisa dianggap sebagai Z1, ini Z2, jadi Z1 sama dengan 3Y1 dikurang 2Y2 tambah 12. Z2 sama dengan Y1 tambah Y2 tambah 15. Maka Y1 Z2 distribusinya juga bivariat normal. Tapi rata-rata Z1 370, rata-rata Z2, oh ini ada, sorry, karena ada 12-nya ya, karena ada 12-nya ini perlu ditambah ini. Jadi ini perlu ditambah 12, 15, sorry. Ya, jadi ini sama dengan ya. Kalau penambahan tidak bisa, kalau penambahan harus dilakukan seperti biasa. Jadi 370 ditambah 12 misalnya ya. Itu. Nah, yang di sini sama. Jadi ini vektor rata-rata barunya, apa misalnya abu-abu gitu ya. Dan ini adalah matriks varian kovarian barunya. Matriks varian kovarian barunya tidak dipengaruhi oleh B, tidak dipengaruhi oleh ini ya. Yang dipengaruhi oleh vektor B ini yang nggak ada kaitannya dengan Y1 Y2 adalah rata-ratanya ya. Nah, jadi ini. Jadi gitu ya.
Jadi kalau Y1, Y2 atau vektor Y itu bivariat normal dengan vektor rata-rata 170, 70, matriks varian kovariannya 15, 20, 20, 40 ini. Kemudian ada transformasi Z1. Z1 sama dengan 3Y1 min 2Y2 plus 12. Z2-nya Y1, Y2 ditambahkan plus 15. Maka vektor rata-rata Z yang anggotanya Z1, Z2 ini memiliki vektor rata-rata ini. Nilainya 382, 255 dan matriks varian kovariannya ya, ingat ini simetris ya. Kovarian bisa negatif, tapi kalau varian di diagonal itu tidak mungkin negatif. Baik, itu contoh saya save dulu. Ini tanggal 26 ya. Saya save dulu. Nanti biar bisa dilihat kuliah Molin 26 September 2020. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Jadi tentunya kuliahnya karena bukunya sudah saya sebutkan dan sebagainya dipelajarinya satu persatu ke depan terus. Jadi ya, kecuali lain dosen, lain buku dan sebagainya ya. Oke. Nah. Oke. Nah, oke ya, jadi gitu. Ini hal-hal yang perlu diketahui, dan ini latihan tadi kan. Oke. Teorema ini kalau misalnya AB fixed matrices, ya, AB itu fixed matrices dalam contoh tadi adalah koefisien dari kombinasi linier. Jadi ini koefisien dari kombinasi linier, yang ini W-nya adalah pembacanya, Y-nya pembaca ya. Nah, Y-nya pembaca. Jadi kalau misalnya ini kombinasi linier, dua kombinasi linier ini dijumlahkan dulu, maka matriks varian kovariannya sama dengan ya. Sama dengan. Jadi kalau ini kita lihat yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama, yang memiliki varian atau kovarian itu pembaca ya. Ini pembacanya W dan Y. W dan Y. Jadi di sini ada W, Y ya. Ada W, Y. Kovarian W, kovarian Y. Ini kovarian WY. Sebaliknya kovarian YW. Nah, ini yang perlu dicermati ya. Jadi kalau di sini W, di sini AA transpose. Kalau Y, BB transpose. Kalau W sama Y, ini W sama Y, di depan W itu A, di belakang Y, B transpose. Nah, kalau dibalik, YW, yang depan adalah B, yang di belakangnya A transpose. Ya. Nah, ini teorema untuk lebih memudahkan mengingatnya, caranya seperti itu. Nah, buktinya seperti ini bukti, ya. Bukti. Oke. Kovarian ini by definition. Jadi dengan pembuktian ini rumus kovarian dua pembaca W plus Y sama dengan harusnya begini, kovarian ini di sini ada nilai harapan. Makanya di sini dengan tidak mengurangi sifat umum, kita misalkan EW dan EY-nya 0. Ini sepertinya minggu lalu sudah saya bahas juga ya. Sudah saya bahas. Oke. Nah, ini sudah kayaknya. Oke. Sebaran kuadratik sudah juga ya. Sebaran kuadratik ini sudah ya, bentuk kuadratik ya. Jadi misalnya oke, saya kembali ke Excel, kembali ke Excel, stop share. Oke. Excel ya. Mana Excel ini? Oke, bentuk kuadratik itu contohnya begini ya. Misalnya
Saya perbesar dulu. Ini. Y, saya nulis kuadratnya pakai ini ya, pakai shopping begini ya. Ini Y kuadrat. Kemudian ditambah 5XY. Ya. Ditambah atau dikurang. Nggak bisa kalau pas kuadratnya dia sendiri itu harus positif. Misalnya ditambah 3x kuadrat. Nah, ini bentuk kuadratik. Kenapa bentuk kuadratik? Karena semua pangkat ini kalau dijumlahkan satu untuk setiap ini suku ya. Y-nya kuadrat. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1 ya. Kemudian ini X-nya pangkatnya 2. Jadi kalau kita tulis begini. Dalam notasi matriks ya. Dalam notasi matriks. Di sini X, di sini Y, di sini X ya. Di sini adalah bilangan yang nanti kalau kita buat skornya seperti ini. Kemudian di sini YX. Sorry, besar ya. YX. Ya, gitu ya. Ini vektor. Vektor baris. Ya. Sorry, terbaris. Ini vektor kolom. Yang sama dengan ini, transpos dari ini. Transpos dari itu ya. Ini transposnya. Saya buat warna lain aja ya. Oke, ini besar-besar semua nih. Oke, Y, X ya. Nah, berapa angka di sini? Sehingga hasilnya sama dengan ini. Y kali berapa di sini kan? Nah, terus ini kan matriksnya angka nih. Ini angka ya. Ini membaca, ini variabel. Nah, cara yang paling gampang begini. Cara yang paling gampang. Koefisien dari kuadrat ini ada di sini. Ini koefisien Y kuadrat ya, itu 1 di sini ya. Koefisien X kuadrat itu 3. 3 ya. 3 ya. Nah, di sini ini berapa? Jumlahnya 5. Bisa 14, bisa 05, bisa 23, bisa 32, bisa berapa ya. Anggap saja 32. Ya. Apa benar hasilnya? Oke. X kali 1. Y kali 1. Y. Ditambah 2X. Berarti Y ditambah 2X. Ya kan? Y ditambah 2X. Hasilnya. Oke. Ya. Ini 1 kali 2. Ini 2 kali 2. Hasilnya 1 kali 2. Sekarang Y kali 3 ditambah X kali 3. Ya. 3Y ditambah 3X. Ya kan? Oke. Sekarang dikalikan YX. Ini Y di sini, sorry. Y di sini. Ini Y, ini X, ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan ini Y kali Y kuadrat, ya. Y kuadrat. Oke. Ditambah 2XY. Ya, 2XY kan? Tambah 2XY. Oke. Ada yang keliru? Ya, ya. Coba aja lihat. 2XY. Ya. Kemudian, Y kuadrat XY. 2XY. Itu baru ini kali ini. Ya, sekarang ini kali ini. Ditambah. Ya. Sorry. Salah ya. Ini Y ditambah 2X kali Y. Kali Y. Jadi ini kali Y. Ya. Ditambah 3Y. 3Y ditambah 3X kali X. Ya. Ini 3X. Ya. Kali X. Nah, sama dengan? Oke. Ini Y kuadrat, ya kan? Y kuadrat, ya kan? Ditambah 2XY, ditambah 3XY, 5XY, ya kan? Tambah 5XY, ya. Dan yang terakhir,
3x kuadrat tambah 3x kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi ini salah satu cara menulis bentuk kuadratik di sini. Ya. Nah, disarankan bahwa di sini itu tidak seperti ini, 32 gini. Tetapi nilai di sini dibagi 2, 2,5, 2,5. Sama hasilnya. Hasilnya sama dengan ini. Nah, oleh karenanya dibuat matriks yang di sininya itu simetris. Kenapa? Biar simetris. Berarti kita harus bagi 2. Kalau 32 nggak simetris. Kalau 2,5, 2,5 simetris. Ya. Jadi harus simetris di sini. Jadi cara gampang untuk menyusun matriks di tengah ini adalah seperti ini. Diagonalnya adalah koefisien dari kuadrat ini. Ini 1 untuk Y, 3 untuk X. Ya, 3 untuk X, 1, 3. Sedang 5 ini dibagi 2. Gini. Ya. Kalau variabelnya banyak, sama saja. Jadi misalnya ini cuma 2 nih, cuma 2. Kalau 3 ya, misalnya Z, X, Y. Di sini juga Z, X, Y. Di sininya matriksnya 3 kali 3. Gitu. Tuh, kalau cara menyusun bentuk kuadratik. Baik. Itu Excel. Kita kembali lagi ke materi. Ya. Jadi A di sini adalah matriks yang dimaksud tadi. Matriks yang dimaksud tadi ya. Makanya dibuat A dan A transpose atau bagaimana simetris. Ya, bagaimana jadi A adalah dibuat matriks yang simetris. Jadi bentuk Y transpose AY itu matriks baris ya. Vektor baris, ini vektor kolom ya. Jadi hasilnya skalar ya. Jadi bentuk kuadratik itu cara menyusunnya seperti itu. Jadi Y adalah misalnya vektor pembaca berdimensi n. Kita buat misalkan A adalah matriks berukuran n kali n ya. N kali n. Bentuk kuadratik dari pembaca itu didefinisikan dengan Y transpose AY untuk beberapa vektor Y dan matriks A ya. Itu definisi. Jadi kalau secara gambaran dengan Excel tadi cara menyusunnya seperti itu. Oke, kemarin ini sudah bahwa nilai harapan Y sama dengan mu kovarian Y sama dengan V, maka nilai harapan Y transpose AY ini, nilai harapan Y transpose AY ini, nilai harapan bentuk kuadratik itu adalah trace dari AV plus mu transpose mu. Yang dimaksud dengan trace itu teras ya. Trace itu jumlah diagonal dari sebuah matriks segi ya. Oke. Dan kembali ke Excel. Jadi gini. Jadi ini trace-nya. Kalau ini matriks diagonal, ini trace-nya. 1, 3, ini trace. Ya. Oke. Baik. Sekali lagi, ini sebaiknya kalau komputernya ini bitnya 32, kalau komputernya 32 bit, ada add-ins yang namanya PopTools. Ya. Add-in PopTools itu add-ins-nya Excel yang bisa digunakan untuk membantu perhitungan-perhitungan di Microsoft Excel. Oke, misalkan kita punya matriks yang simetris seperti ini. Saya buatkan ya. Ini sifat-sifat matriks. Yang gampang aja lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang 4 lah kalau 3 kan masih bisa gampang ya. 4 begini. Ini 3, 4, 5. Biar simetris. 2, 3, 4, 5. 5, 6. 5, 6. 7. Ya. Ini matriksnya simetris. Ini diagonalnya, ini matriksnya ya. Nah, karena model linear itu banyak berkaitan dengan operasi matriks, maka kita perlu perhitungan-perhitungan atau yang berkaitan dengan aljabar matriks ya. Misalkan, yang namanya trace itu adalah jumlah diagonal ini. Jadi ini trace-nya 1, 3, 5, 7 dijumlahkan. 4, 9, 16. Trace-nya 16. Oke?
Ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan determinan. Determinan kalau sudah lewat 3 kali 3, determinan itu ada pada matriks segi. Matriks segi adalah matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Ya. Jadi kita bisa buat matriks ini dan beri nama. Sorry, ini beri nama ya, biar gampang. Kita beri nama matriksnya. Oke, matriksku. Terserah, ini kan cuma nama doang. Matriksku. Itu ya, matriksku. Oke. Nah, yang pertama, kalau trace saya yakin tidak ada yang namanya trace. Oh ada, trace ya. Trace matriksku. Matriksku. Tadi berapa? 16 ya. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9 tambah 7, 16. Jadi ini adalah trace matriksku. Nulisnya harus benar ini, nulisnya harus benar. Kalau misalnya ada kurang satu kata, satu huruf pun, dia nggak mau dia. Jadi harus tepat. Jadi kalau ini tepat, ini biru, ini dia muncul biru. Trace matriksku. Bagaimana dengan apa itu determinan ya? Determinan nulisnya begini, M determ. Matriks determinan ya. Dari apa? Matriksku ya. Nah, benar ya. Nah, M determ 0. M determ 0. Determinannya 0. Nah, gitu ya. Ini kenapa kok determinannya 0? Nah, ini begitu saya rubah 1, ini saya rubah 1 ya. Karena begini, ini salah satu sifat ya. Ya. Kalau ini bisa dihitung. Coba kalau saya ganti di sini bukan 7, 8. Masih 0 juga ya. Atau salah ini. M determ matriksku. Ya. Ini oke. Andaikan ini benar 0 ya. Oke. Sekarang saya acak supaya tidak 0. Supaya tidak 0. Nah, ini sudah matriks determinannya sudah tidak 0 ya. Tadi ada sifat-sifat yang membuat kalau matriksnya disusun sedemikian rupa seperti itu, maka determinannya 0 ya. Nah, sekarang enggak. Sekarang tidak 0 dan ini tidak simetris. Kalaupun dibuat simetris sekarang bisa jadi tidak harus 0. 4, 6, 7 misalnya gitu ya. Nah, ini tidak 0 kan. 1, 4, 6, 7. Oh, ini ada 5, ini 4. Nah ya, 1, 4, 6, 7, 3, 4, 5, 5, 6, 8. Ini sudah simetris dan tidak sama dengan 0. Oke? Determinan. Nah, determinan ya. Kemudian ada yang namanya nilai eigen dan vektor eigen. Nah, kalau ini adalah matriks yang kita cari nilai eigen dan vektor eigennya, ya, bahwa nilai eigen dan vektor eigen nanti akan memiliki sifat-sifat tertentu. Ini namanya matriksku ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan pop tools, maka akan susah kita untuk mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Nah, di sini ada add-ins yang namanya pop tools, dan kita lihat ini menggunakan matrix tool. Ya. Matrix tool, kita cari eigen analysis. Eigen analysis ini ada 2. Yang untuk matriks yang simetris, kita gunakan ini, eigen analysis simetrik. Ya. Ini karena ini matriksnya simetris 1467, 1467 ya. Nah, oke. Nah, kita lihat apa yang kita masukkan. Ya. Choose ranges, pilih ring, kisaran, input dan outputnya. Ini select matriksnya ini. Matriksku tadi. Ya. Outputnya mau di mana? Oke, outputnya mau di sini. Outputnya. Go. Ya. Nah, gini. Ya. Nah, ini menghasilkan yang namanya nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Yang nilai eigennya adalah ini. Ini nilai eigen. 20,9, ini saya beri warna lain, ke kuning misalnya. Ini nilai eigen. Karena matriksnya berukuran 4 kali 4, nilai eigennya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah,
add-ins ini menyusun nilai eigen berdasarkan urutan. Ini terbesarnya, terbesar kedua sampai yang terkecil. Ya, terkecil sampai negatif ini. Nilai eigennya ada negatif bisa, ya bisa negatif. Nah itu. Yang kedua, ini adalah vektor eigen. Vektor eigen yang berhubungan dengan berkaitan dengan nilai eigen pertama. Ini vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen kedua dan seterusnya. Jadi ini ada 4 vektor eigen yang bersesuaian dengan ini semua ya, nilai itu. Nah, sekarang nilai-nilai eigen, ini vektor-vektor eigen ini, vektor-vektor eigen ini disebut dengan vektor yang saling bebas linier. Saling bebas linier. Maksudnya begini. Oke. Yang pertama, ini punya sifat. Jadi kalau misalnya masing-masing ini kita kuadratkan, kuadrat, kemudian dijumlahkan, ya, menjumlahkan masing-masing kuadrat, sum SQ, ya, sum SQ, ini, ya, ini cara pertama, satu ya. Ini kalau dikuadratkan, dijumlahkan semuanya satu. Saya kopikan ke bawah, ya. Kalau nggak percaya itu sendiri pakai manual. Kalau nggak percaya itu sendiri pakai manual. Ya ini sifat-sifatnya, sifat-sifatnya. Nah, jadi kalau ini dianggap sebagai vektor dalam ruang berdimensi 4, ini vektor pertama, vektor kedua, vektor ketiga, vektor keempat. Masing-masing vektor ini mempunyai panjang 1. Ini panjangnya 1. Jadi mempunyai norm. Norm itu panjang 1, ya. Yang kedua, vektor-vektor ini saling bebas. Saling bebas linier itu kalau secara geometri itu dinotasikan dengan dua panah yang saling tegak lurus. Saling tegak lurus, ya. Nah, cara yang gampang untuk menunjukkan bahwa dia saling tegak lurus ini sudah ini ya, adalah coba kalau saya kalikan vektor ini, matriks ini dengan transposnya, ya. Oke, saya buat tempatnya 4x4. Karena ini matriksnya 4x4. Transposnya juga 4x4. Jadi 4x4 kali 4x4 hasilnya juga 4x4. Oke, sama dengan M mul. Apa yang kita kalikan? Ini. Ya. Ini dengan transposnya. Dengan transpos ini. Jadi ini dibuat menjadi transposnya, ya. Transpos apa? Transpos ini. Oke, ya. Jadi tekan Ctrl Shift Enter barengan. Oke. Dan hasilnya adalah ini. Ya. Ini dibulatkan aja. Matriks yang diagonalnya 1, ya. Yang di luar diagonalnya 0. Yaitu matriks identitas. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya 1 semuanya dan off diagonalnya, yang tidak pada diagonalnya itu 0. Oke? Sama aja, itu artinya ini kali ini 1. Tapi ini, ya, baris pertama ini kali baris yang lain dan dijumlahkan itu 0. Itu artinya mereka saling bebas. Dalam gambaran geometri, mereka saling tegak lurus. Kalau dua garis saling tegak lurus, ya, maka proyeksi garis satu ke garis yang lain itu titik 0, ya, 0. Jadi kalau dia tegak lurus begini, maka proyeksinya garis itu ke garis yang lain itu titik saja, berupa titik, ya, 0 makanya di sini, ya, ditambah panjangnya 0 karena titik itu tidak punya panjang. Oke? Nah, itu cara menunjukkan bahwa dia saling bebas linier. Bagaimana kalau dibalik? Sama aja. Kalau dibalik, bagaimana hasilnya? Kita lihat. Kalau dibalik, apakah sama apa enggak? Oke ya. Hasilnya seperti apa? Sama dengan matriks. Kita kan belum lihat. Transpos dulu. Transpos dari ini, ya. Siapa tahu beda. Hasilnya apa? Kita nggak tahu. Kita lihat ya.
Nah, nah oke. Hasilnya sama saja. Oke? Karena dia saling bebas linear. Baik ya, ini yang berkaitan dengan, jadi kalau kita punya matriks segi, kita bisa uraikan menjadi, ini ada yang namanya nilai eigen atau eigen value, ya. Ini vektor eigennya yang bersesuaian. Jadi vektornya ke sana. Kalau ini kalau pakai Excel biasa tidak bisa dicari. Harus ada add-ins yang namanya PopTools, ya. Dan PopTools ini baru bisa bekerja di komputer yang 32 bit. Saya yang 64 bit belum menemukan. Jadi saya tidak bisa pasang, belum bisa pasang untuk yang komputer saya yang 64 bit. Ini komputer lama jadi 32 bit, ya. Oke, sifat berikutnya dari nilai eigen. Bagaimana kalau nilai eigen ini kita jumlahkan? Kita jumlahkan nilai eigen ini kita jumlahkan nih. Ya. Jumlahkan ya. 17. Kita lihat 17 tadi adalah trace. Ya. Jadi jumlah nilai eigen itu sama dengan jumlah diagonal utama. Jadi jumlah nilai diagonal utama 1, 3, 5, 8 ini sama dengan jumlah ini. Ya, 17. Oke. Bagaimana kalau kita kalikan? Jadi kalau menjumlahkan itu rumusnya sum, kalau kita kalikan rumusnya produk. Ini. Ya, produk. Yang mana kita kalikan? 20 kali 0,3 kali min 0,13 kali min 4. Ya, ini kita kalikan semua. Dan hasilnya adalah 4. Jadi semua ini kalau kita kalikan sama dengan determinan. Nah, jadi ya, kalau kita punya matriks segi, ya, jumlah nilai eigennya sama dengan trace-nya. Dan hasil kali nilai eigennya sama dengan determinannya. Baik, itu sifat-sifat. Jadi kalaupun ini nanti Excel-nya saya kirim, di komputer kalian nggak ada, di Excel kalian nggak ada apa namanya PopTools-nya, nggak bisa. Nanti munculnya rumus-rumus aneh itu, ya, rumus-rumus aneh. Karena ini add-ins ya, tambahan, ya, untuk mempermudah perhitungan-perhitungan di sini. Nah, kalau enggak nanti kita harus mau nggak mau dalam kalkulasinya harus menggunakan paket aplikasi R. Nah, paket aplikasi R. Nah, silakan yang belum pernah punya atau memakai R bisa diunduh di internet. R itu gratis. Jadi R itu gratis. Cari aja googling R project gitu ya. Kalau nggak salah versi terakhir itu 402. 4.0.2 itu yang terakhir versi R-nya. Baru nanti kalau sudah semua pakai R, kita lihat bagaimana mengoperasikan matriks ini ya dengan R, jauh lebih simpel atau dan sebagai orang statistik harus tahu bahasa R. Itu ya. Kita tutup dulu Excel-nya. Oke. Kita share materinya dulu. Oke. Nah, dia ya. Karena saya berikan selingan untuk bagaimana menggunakan Excel kalau kita mengoperasikan matriks. Jadi mengalihkan dan sebagainya ini ya, trace dan sebagainya itu kalau ini kan kalau teori cuma notasi-notasi begini kalau teori. Jadi kalau dalam penerapannya kalau datanya ada, bagaimana mengoperasikannya. Tadi ada trace ya dan sebagainya ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanya bisa di interupsi ya, bisa diinterupsi. Oke. Ada yang mau tanya? Oke. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ini latihan ya, latihan
latihan ini di apa namanya, di walaupun saya tidak bilang dikerjakan, ya coba saja. Ini misalnya gini ya, saya berikan ilustrasi saja. Y, vektor Y ini Y1, Y2, 3. Ini pembaca, 3 pembaca katanya ya. Misalkan nilai harapan Y itu ada di M. M didefinisikan sebagai himpunan semua pasangan. Himpunan semua pasangan untuk AB dalam bilangan real. Untuk AB dalam bilangan real. Itu di sini pakai A min B, 2B. Transpose ya. Tunjukkan bahwa skrip M ini adalah ruang vektor. Atau ruang vektor. Harus definisi ruang vektor. Ya, ruang vektor. Nah, ini. Cari basisnya. Cari basisnya. Kalau misalnya, saya berikan gambaran misalnya ruang berdimensi 3 itu basisnya 3 ya. Misalnya X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Ya. Yang paling gampang. Ruang berdimensi 3 yang paling gampang dan mereka saling tegak lurus adalah 1, 0, 0. Ya. 1, 0, 0 artinya ke arah sumbu X itu 1. Ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z, 0. Ya. Kemudian 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ya. Ke arah sumbu X 0, ke arah sumbu Y 1, ke arah sumbu Z 0. 0, 0, 1. Nah, itu 3 itu membentuk membangkitkan ruang vektor berdimensi 3. Ya. Oke. Nah, tulis model linear dari masalah ini. Nah, carilah X demikian rupa sehingga Y sama dengan X beta plus E. Nilai harapan Y-nya 0. Nah, ini bahasa teknis sekali, ya. Kalau misalnya kurang paham mengenai ruang vektor, yang kedua ini, ya. Y, ini ada Y1, Y2, Y3. 30 baca. Ya, 30 baca. Ya. Ini diketahui bahwa Y berdistribusi multivariat normal. N, ya. Vektor mu. Ya, oke. Karena menuliskannya mendatar begini, 5, 6, 7. 5 itu mu1, 6 mu2, 7 mu3. Ya. Ini dikasih transpose begini. Sebetulnya mu-nya begini. 5, 6, 7 begitu. Tapi kalau karena menulisnya mendatar, ya, karena menulisnya mendatar, 5, 6, 7 transpose. Oke? Oke. V itu matriks kovariannya. Matriks varian kovariannya. Nah, di sini diagonalnya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini varian Y1, ini varian Y2, ini varian Y3, 4. Ya. Nah, satu ini kovarian Y1, Y3. Ya. Kovarian Y2, Y3, 2. Nah, ini simetris ya. Nah, oke. Misalnya ini, cari sebaran marginal Y1 saja. Nah, Y1 saja berarti yang dilihat ini saja. Y1 itu distribusi normal, rata-ratanya 5, variannya 2. Oke? Y2 saja rata-ratanya 6, variannya 3. Y3 saja rata-ratanya 7, variannya 4. Oke. Kalau misalnya sebaran bersama Y1 dan Y2, ini untuk Y1, Y2, Y3. Kalau Y1 dan Y2 saja, yang kita lihat ini saja, 5, 6, 7 nggak dilihat. Jadi 5, 6, Y1, Y2, 5, 6. Rata-rata Y1, rata-rata Y2. Matriks varian kovariannya tidak dipakai semua. Ini 3 ya. 2. Oke, 2. Yang ketiga nggak dipakai, karena ini adalah varian Y3, ini kovarian yang berkaitan dengan Y3. Jadi, matriks kovariannya 2003 saja. Itu contohnya ya. Y1 saja, Y1, Y2 gitu ya. Kemudian misalnya ini ada persyarat ini Y1, Y2, Y3 dan seterusnya.
Nah, oke, ini korelasi. Korelasi satu dengan dua, satu dengan dua, tiga, dan sebagainya. Kalau ini kovarian, ya nih. Oke, sorry. Kalau ini kovarian, bagaimana dengan korelasi? Oke, kita kembali hubungkan antara, kembali ke Excel dulu ya. Kembali ke Excel. Oke, di sini. Nah, andaikan di sini tadi. Oke, ini ada kovariannya. Bagaimana korelasinya? Nah, korelasi itu, ya, korelasi itu adalah, jadi begini, varian, ini varian, dibagi, ya, ini dibagi, akar dari, ya, kalau ini sebetulnya begini, kalau di sini 15 dibagi akar 15, ini karena satu dengan satu ya. Tapi kalau ini secara umum 15 dibagi akar dari baris pertama, baris ini akar itu kurung, baris pertama 15, ya. Kolom pertama kali kolom pertama juga 15. Nah, ini. Jadi kalau dibagi satu, ya, satu. Ini juga gitu. Sorry. Jadi diagonal. Nah, yang di off diagonal begini, yang 20 bagaimana? Yang 20 ini adalah 20 ya, dibagi akar begini ya. Akar. Ini 20 itu varian baris pertama berapa? 15 ya. Kali varian baris kedua 40. Nah, gitu ya. Jadi nilai korelasinya 0,8165. Nah, ini juga begitu. Sama dengan 20 ya, dibagi akar dari baris kedua 40 kali baris pertama 15 variannya ya, sama dengan 0,8165. Ini korelasinya. Nah, apa benar ya, kita lihat bagaimana korelasi antara tinggi dan berat ya. Misalnya ini korel ya, antara tinggi dan berat, nah, oke. Ini sebentar. Oh, ini lain cerita. Ini datanya beda. Datanya ini ya, datanya ini. Kalau di sini ya, ini saya kopikan ke sebelah sini, biar nggak berubah nilainya, ya, kopikan. Kemudian ini saya kopi ke sebelah kanannya. Nah, ya, ini kok beda ini? Ini sudah lain ya? Oh, lain. Oh, bukan, ini bukan varian kovarian, sorry. Ini bukan varian kovarian. Ini bukan varian kovarian ya. Mana yang varian kovarian? Ini ya. Ini yang varian kovarian tadi. Di sini nah ya, 0,73432. Ini korelasi antara berat dan tinggi tadi. Ya. Benarkah? Sama dengan korel tinggi dan berat. Tinggi dulu boleh, berat dulu boleh. Berat. Oke. 0,73432 ya. Nah, gitu caranya. Jadi merubah dari kovarian ke korelasi itu ya. Yang jelas di diagonal ini satu. Diagonal ini satu. Yang tidak diagonal, misalnya dari 20 itu, 20 dibagi akar 15 kali 40. Dikalikan dulu, ya, baru diakarkan. Itu cara mencari matriks korelasi. Oke. Ya, oke. Ini
di soal nomor ini, korelasi 1, 2, 1, 3. Tergantung baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, atau variabel 1, variabel 3, gitu. Itu maksudnya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, sudah ada contohnya ya. Ada contohnya. Oke. Nah, ini adalah modifikasi kalau fungsi kepekatan peluang bersamanya diketahui. Ini fungsi kepekatan peluang bersamanya. Jadi normal trivariat, normal 3 variabel. Ya. Kalau normal banyak variabel, n variabel pasti ada di sini rumusnya. Ya. Rumusnya ada di sini. N variabel. Ya. Mana n variabel? Ya. Oke. Nah, distribusi normal multivariat. Ini ya. Ini n variabel. Nah, kalau 3 ya n-nya 3 saja, ya. Kalau 3 n-nya 3 saja, ya. Ini di halaman di atas exercise 14, ya. Di atas exercise 14 itu fungsinya dengan tinggal dimasukkan di sini, ya. Oke. Nah, oke. Cari V inverse dan mu-nya. Cari V inverse dan mu-nya. Nah, ini adalah Q-nya. Q-nya di sini, ya. Oke. Baik. Soal nomor latihan 154 itu oke, ortogonal. Ortogonal itu kalau sumbunya tadi sudah saya jelasin, itu bisa dilihat, bisa dicari dari apa namanya vektor-vektor yang saling ortogonal. Ortogonal itu tegak lurus, tadi sudah saya jelasin ya. Matriks yang saling ortogonal. Jadi kalau kita kembalikan ke Excel, ini Excel ini, share, tadi yang di sheet ke berapa? 3. Nah, ini vektor-vektor ini saling ortogonal. Ini saling ortogonal. Bukan hanya ortogonal, tapi ortonormal. Karena kita tunjukkan transpos ini kalikan matriks ini hasilnya di diagonal ini satu semua. Karena di diagonal ini satu semua, maka panjang masing-masing vektor itu satu. Sehingga disebut matriks ini adalah vektor-vektor yang saling ortonormal. Kalau ortogonal itu selain diagonal utama ini 0, dan di diagonal utama itu tidak harus 1. Tapi bilangan yang lain. Ya. Ortogonal. Ya. Ortogonal. Positif, bilangan positif. Ya. Tidak harus 1. Kalau semua 1 seperti ini, artinya dia ortonormal. Bukan hanya ortogonal, tapi ortonormal. Jadi ortonormal itu bentuk khusus dari ortogonal. Ortogonal dengan panjang masing-masing vektor 1, itu ortonormal. Oke. Oke. Mana ini? Baik. Nah, ini ya. Misalkan Y1, Y2, Y3 ini masih sampai 3, kalau sampai 4 agak banyak juga ya. Ini ya. Pertimbangkan bentuk kuadratik yang didefinisikan dengan matriks M1, M2, M3 di bawah ini. Bentuk kuadratik. Ya. Oke, biar jelas bahwa J3 ini adalah matriks yang anggotanya satu semua. Ya. 3 di sini artinya 3 kali 3. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Ini J3, 3 ya. J3, 3 itu matriks yang elemennya semuanya 1. Ya. Kalau ada sepertiga di sini, berarti sepertiga mau di luar boleh sepertiga, terus di sini 1, 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 gitu ya. Oke.
Nah, oke? Nah, oke. Dari sini nanti digunakan teorema yang ada minggu lalu sudah saya sebut, misalnya gini. Kalau distribusi dari Y itu normal dengan rata-rata mu dan variannya sigma kuadrat I. Sigma kuadrat identitas. Artinya di diagonal itu sigma kuadrat, sigma kuadrat, sigma kuadrat. Gitu ya. Di luar diagonal nol semua. Ya. Oke. Carilah sebaran dari Y aksen MIY. M1, M2, nanti jadi ada M3 gitu kan. Nah, ada M3 gitu ya. Y. Cari sebaran. Sebenarnya kan pasti Ki kuadrat. Tapi parameternya apa? Ya, parameternya apa? Cari cari teorema di atas yang apa namanya sorry, yang berkaitan dengan permasalahan ini, ya. Nah, oke. Okay. Kemudian, tunjukkan bahwa bentuk kuadratik tersebut pairwise independent. Pairwise independent artinya coba kalikan. Kalau ini J3 ini 1, 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 kalau dikalikan yang ini ya. Jadi M1 kalikan M2, M1 kalikan M2 itu hasilnya matriks 0, semuanya 0. M1 kali M3 0, M2 kali M3 0. Ya. M1 M2, M1 M3, M2 M3 0. Itu baru dikatakan pairwise independent. Kalau semuanya menghasilkan matriks 0 baru dikatakan mutually independent. Jadi kalau pairwise itu per pasangan. Pair, pasangan. Ya. Berpasangan-pasangan, apakah independen? 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Nah, kalau semuanya 0, C jawabannya berdasarkan nomor B. Nah, gitu ya. Berdasarkan nomor B, karena hasil M1, M2, M1, M3, M2, M3, maka dikatakan M1, M2, M3 mutually independent. Tuh. Jadi ini yang tiganya. Oke? Nah, gitu ya. Nah, baik, ada yang ingin ditanyakan atau belum? Ya. Izin Pak bertanya, Ya. untuk nilai agent sama tadi yang pertama itu kan pernah dipelajari praktikumnya tentang nilai agent. Itu Ya. sangat berpengaruh nggak sih Pak untuk apa penentuan suatu hubungan dari sebab akibat nilai agentnya itu? Di model linier ya. Dan di multivariat nanti nilai eigen dan vektor eigen itu sering dipakai. Khususnya dalam analisis faktor. Korelasi kanonik itu dipakai itu. Karena sebetulnya tujuannya adalah kita ingin mencari dari variabel-variabel yang tadinya belum tentu saling bebas, ya, yang tadinya belum tentu saling bebas, harus ditransformasi sedemikian rupa sehingga hasilnya harus semuanya saling bebas. Paham ya? Paham ya? Misalnya pernah menganalisis regresi X1, X2, X3 dan sebagainya mungkin terjadi multikolineritas. Nah, salah satu cara untuk mengatasi multikolineritas itu adalah mentransfer variabel-variabel itu ke variabel yang baru. Kalau tadinya misalnya X1, X2, X3, X4, 5 menjadi Y1, Y2, Y3, Y4, 5. Nah, dengan transformasi ini yang kita ajari ini, misalnya dengan yang menggunakan matriks nilai eigen dan vektor eigen itu, kan menjadi saling bebas. Kan terus menjadi variabel barunya itu tidak terjadi multikol. Ini salah satu alat yang digunakan, apa namanya, kegunaan kita mempelajari nilai eigen, vektor eigen. Itu ya, nanti akan lihat nanti banyak kalau sudah sampai multivariat dan sebagainya akan ada itu juga. Oke? Gimana jawabnya? Ada yang masih kurang paham? Nanti ya, belum ya? Halo? Siapa nanya tadi? Riri ya? Juwita Pak. Oh iya. Masih belum paham?
Atau masih belum jelas? Udah paham apa? Berarti nilai agent itu digunakan, salah satunya digunakan pas dia itu apa ya? Kalau Jadi gini, jadi kalau dalam transformasi variabel ya, jadi misalnya nanti kalau kita sampai ke multivariat itu ada analisis faktor, ada korelasi kanonik dan sebagainya, itu kan perlu transformasi ya. Nah, transformasinya itu seperti apa? Itu menggunakan teknik nilai eigen, vektor eigen ini. Oke? Ya, Pak. Makasih, Ya, Pak. oke. Yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Oke. Kita lihat sejenak di sini. Oke. Oke. Baik ya, kita teruskan sejenak. Estimasi. Nah, oke. Nah, bagian penting dari statistik ini adalah tentunya estimasi dari parameter. Nah, di sini dalam model linier, parameternya itu beta ini. Ya. Ini kan hubungan kausal, hubungan sebab akibat, ya. Hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang mempengaruhi itu x di sini yang mempengaruhi, ya. Di sini ya variabel yang dipengaruhi. Jadi ini penyebab, ini akibat, ini sebab akibat. Nah, beta itu parameter model linier yang bisa dikendalikan oleh si peneliti, X-nya ini. Ini X ini yang bisa dikendalikan oleh peneliti. Yang tidak bisa dikendalikan peneliti, itu epsilon, error ini. Nah, ini juga, kalaupun tidak diestimasi, ya mesti ada estimasi juga di sini. Karena yang pertama, error ini harus punya sifat. Yang pertama, untuk memudahkan bahwa nilai harapan atau rata-rata dari vektor dari epsilon ini vektor 0. Jadi semua pengamatan memiliki rata-rata 0 gitu ya. Dan matriks kovarian dari error ini adalah sigma kuadrat I. Ini matriks identitas ya, dan identitas kali sigma kuadrat. Sigma kuadrat itu yang kita estimasi. Nah, kecuali diasumsikan bahwa sigma kuadratnya 1 gitu ya. Biasanya ini sigma kuadrat epsilon. Kadang ada beberapa buku menggunakan notasi sigma kuadrat epsilon gitu ya. Jadi sigma kuadrat epsilon kali matriks identitas ini, gitu ya. Baik. Jadi yang akan dibahas di bab ini tentunya bagaimana mengestimasi beta ini, ya. Mengestimasi beta itu dengan asumsi bahwa tambahan asumsinya ini. Nah, secara distribusi itu dinyatakan bahwa maka errornya ini berdistribusi normal, ya, berdistribusi normal multivariat dengan vektor rata-rata vektor 0 dan matriks varian kovarian sigma kuadrat I. Itu bahasanya ini tapi tidak harus normal. Jadi ini kalau mau kita bicara distribusi normal, bisa multivariat. Tapi secara umum begini bunyinya. Oke. Yang penting ada informasi berapa nilai harapan dari vektor error ini, ya, dan bagaimana matriks varian kovarian dari vektor error ini, ya. Kalau tadi I, di sini V, ini secara umum, ya. Ini V adalah matriks yang sifatnya positif definite. Jadi positif definite matriks, ya. Jadi kalau matriks ini kita kalikan dengan vektor, ya, vektor yang positif, maka misalnya vektor V A transpose itu menghasilkan suatu bilangan yang lebih besar dari 0. Jadi kita nanti lihat bagaimana kalau mau jelasnya apa yang disebut dengan matriks positif definite, ya, matriks positif definite. Jadi V harus sifatnya positif definite. Kalau ini ada kaitannya juga
kalau dia positif definite, maka nilai-nilai eigennya semuanya positif. Nah, nilai-nilai eigennya semuanya positif. Tapi kalau dia positifnya semi positif definite, maka ada nilai eigen yang nol. Ada nilai eigen yang nol. Jadi kalau dia positif definite, ada semacam garansi bahwa nilai eigennya semuanya positif. Oke? Nah, baik. Sebelum kita melakukan estimasi, ini ada terminologi yang perlu dipahami. Nah, kalau kemarin belajarnya langsung, oh itu estimatornya ini gitu ya. Ada pertama kali yang disebut dengan identifiable ya. Ini identifiable dan estimability ya. Ya. Coba kita lihat. Identify dapat ya, able dapat, identify dapat diidentifikasi ya. Oke, dapat diidentifikasi, identifiable. Nah, bagaimana yang disebut dengan identifiable itu? Nah, jadi kalau ini pengantarnya bahasa umumnya, isu kunci dalam teori model linier adalah menggambarkan parameter-parameter mana yang dapat diestimasi dan yang mana yang tidak. Ya. Kita akan lihat apa yang kita dapat estimasi merupakan fungsi dari parameter yang dikatakan dapat diidentifikasi. Ya. Fungsi linear dari parameter yang dapat diidentifikasi tersebut dikatakan sebagai estimable, dapat diestimasi. Ya. Jadi harus identifiable dulu, baru estimable. Nah, kalau dia tidak estimable, ya tidak dapat diestimasi, apalagi diuji gitu ya. Diestimasi aja nggak bisa, apalagi diuji gitu. Konsep-konsep ini also have natural application, jadi juga memiliki aplikasi alami dalam secara alamiah ke dalam model linear generalized, model linear terampat. Kalau bahasa ada yang menggunakan generalized itu terampat ya. Oke, umum ya. Oke, jadi definisi-definisi yang digunakan di sini itu digeneralisasikan ke model linear yang terampat itu. Tapi ya, definisi dari unidentifiable parameterization, ya, parameterisasi yang dapat teridentifikasi itu berkaitan atau bersinggungan dengan definisi umum yang lebih tentang identifiabilitas, ya. Identifiabilitas, kedapat teridentifikasian gitu kalau bahasa Indonesianya. Oke, kita lihat di bawahnya. Misalkan kita punya model linear Y, ini sekali lagi ya, kalau model linear selalu dinyatakan seperti ini. Y sama dengan X beta plus epsilon atau E. Nah, ini E. Oke, Y ini vektor N pengamatan. Jadi Y1, Y2, Y3 sampai N ke bawah gitu. Ini vektor ukuran N kali 1. Harus diperhatikan bahwa kita lihat, kalau beta ini parameternya ada P, jadi beta adalah vektor P kali 1. Karena ini P kali 1, maka matriks X-nya harus berukuran N kali P. Biar bisa N kali P, P kali 1, hasilnya N kali 1. Ini N kali 1. Berarti vektor E-nya juga berukuran N kali 1. Ya? Oke. Terus, nah, ini jika XI transpose ya adalah baris X ke I, ya baris X ke I, ya. Jadi XI transpose adalah kan ini baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris N kan, baris N. Kalau XI transpose adalah baris matriks X ke I, ya. Maka XI transpose beta adalah baris X beta ke I. Baris X beta ke I. Ya. Dan kita hanya gunakan beta itu melalui, ya, kita hanya gunakan beta itu melalui perkalian ini, XI beta. Jadi beta 1 X1 I, beta 2 X2 I, beta 3 dan seterusnya. Tergantung betanya sampai P, ya. X beta dapat dipandang sebagai vektor hasil kali dalam.
antara beta dengan ruang dengan gugus yang dibentang oleh kolom. Ini C itu bahasanya kolom ya. Ruang kolom dari X transpose. Ruang kolom dari X transpose. Kalau X berukuran N kali P, X transpose berukuran P kali N. Jadi baliknya ya, P kali N. Dengan demikian kita dapat belajar inner product, mempelajari inner product atau hasil kali dalam antara beta dengan ruang yang dibentang ini, ruang kolom dari X transpose, ya. Jadi X transpose beta. Maksudnya begini. Jadi kalau ada lambda itu vektor berukuran P kali 1, P itu ngikutin ukuran dari beta ini, ya, yang non konstan, yang merupakan konstanta-konstanta yang diketahui, kita dapat membuat suatu fungsi lambda transpose beta. Jadi kalau betanya ada P, lambda 1, beta 1, ditambah lambda 2, beta 2, sampai lambda P, beta P. Ya, oke? Di mana lambda tersebut harus berada dalam ruang kolom yang dibentang oleh X transpose ini. Oke? Mudahnya begini, lambda sama dengan X transpose rho untuk beberapa vektor rho. Jadi X transpose rho. Karena berada dalam ruang kolom X transpose, maka X transpose rho itu sama dengan lambda. Ya. Oke. Nah, dengan demikian, these are precisely, ini merupakan fungsi beta yang dapat diestimasi. Estimable function. Ya. Sehingga untuk membuat argumentasi yang lebih formal, kita nyatakan bahwa lambda transpose beta, ya, lambda transpose beta, itu lambda transpose, kalau lambdanya sama dengan X transpose rho, maka lambda transpose sama dengan rho transpose X. Jadi transposnya ini, rho transpose X. Jadi secara umum, lambda, ini lambda besar, ini lambda kecil, ini lambda besar ya. Lambda besar transpose beta, lambda besar transpose beta itu, di mana lambda transpose itu, ini rho besar, ini bukan P. Ini rho kecil, ini rho besar. Rho besar itu P. Jadi kita punya huruf Yunani, rho itu seperti ini, rho kecil, rho besarnya ini, ya. Jadi secara umum parametrisasi dari vektor rata-rata EY itu yang berukuran N kali 1 itu mencakup bagaimana menuliskan nilai EY itu sebagai fungsi dari parameter beta. Jadi EY merupakan fungsi dari beta, ya, fungsi dari beta. Nah, jadi nilai bentuk umum model linear generalnya umumnya dari parametrisasi EY sama dengan X beta ini. Jadi karena Y sama dengan X beta plus E, ya, plus vektor E ini, saya singkat saja bacanya ya daripada panjang, matriks X, vektor beta, vektor E. Jadi E nilai harapan Y sama dengan nilai harapan X beta E, ya. Kita lihat. Yang sekali lagi yang pengubah acak X-nya. Yang pengubah acak X-nya. Jadi ya. Yang pengubah acak betanya ya. Ini juga nggak ada ini. X beta X fix juga, beta yang kita cari, ya. Nilai harapan betanya beta, ya. Nilai harapan X beta. Nilai harapan E tadi diasumsikan bahwa nilai harapan E itu 0. Karena ini dari asumsi nilai harapan di atas ya. Karena ada nilai harapannya 0. Nilai harapan E-nya 0. Jadi di sini ini 0. Jadi nilai harapan Y sama dengan X beta. Ya. Oke. Karena ini 0. Yang baca ini. Ya. Oke. Kita lihat definisi bawahnya. Nah ini ya. Parameter, ini definisi itu sesuatu yang kita ikuti ya. Tidak untuk didebat. Parameter beta itu dikatakan identifiable, dapat diidentifikasi jika untuk sembarang beta 1 dan beta 2, maka F beta 1, F ya, F tadi ada, sama dengan F beta 2, yang juga berarti beta 1 sama dengan beta 2. Nah, oke ya. Nah, jika beta itu dapat diidentifikasi, kita katakan parametrisasi F beta itu
F beta itu juga identifiable. Ya, bukan F beta saja. Kalau beta identifiable, F beta juga identifiable. Oke. Oke. Nah, identifiable. Nah, biasanya itu kurang banyak diperhatikan. Langsung biasanya ke estimable, ya. Oke. Jadi kuncinya bahwa the key point is that jadi kalau jika beta atau fungsi G beta itu tidak identifiable, maka impossible, tidak mungkin bahwa kita dapat mengetahui bagaimana mengetahui nilai harapan Y, ya. Berdasarkan apa ini, ya? It's based on knowing, ya. Jadi dari perspektif statistik kita mempertimbangkan model-model itu untuk mencari vektor rata-rata berdasarkan ide, ya, dengan menggunakan ide, mengumpulkan data yang memungkinkan kita untuk mengestimasi nilai harapannya. Ya. Oke, nah sekarang andaikan, oke, ini ada konsep rank ya. Sebentar, sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin kita kembali ke Excel. Saya akan tunjukkan konsep rank dulu. Apakah rank sebuah matriks ini? Ya, misalnya gini. Oke, saya punya, bikin baru lagi ya. Misalnya gini. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2. Oke. Saya tanya dulu, misalnya saya besarkan. Oke. Ini matriks. Matriks berukuran 3 kali 2. Barisnya 3, kolomnya 2. Ya, matriks ini. Apa yang dimaksud dengan rank suatu matriks? Rank suatu matriks. Rank suatu matriks yang tidak nol, ini matriksnya tidak nol. Kalau semuanya 0, 0, 0, 0, lain cerita. Rank suatu matriks itu adalah nilai terkecil dari ukuran submatriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Ya. Oke, ya. Ukuran submatriks, barisnya berapa, kolomnya berapa, karena ada bunyi determinannya, berarti matriksnya harus segi. Matriks ini tidak segi, 3 kali 2. Matriks ini tidak segi, 3 kali 2. Maka, mana yang lebih kecil antara baris dan kolom? Barisnya 3, kolomnya 2. Yang lebih kecil itu kolomnya 2. Ya. Nah, itu merupakan maksimum rank dari matriks tersebut. Jadi rank matriks ini bisa 2, bisa 1. Bisa 2, bisa 1. Ya. 3 tidak mungkin, karena 3 nggak mungkin kita membuat matriks 3 kali 3 di sini. Ya. Matriksnya berukuran 2 kali 3, 3 kali 2, sorry. Maka kita bisa lihat, misalnya ini. Ini anak matriks, submatriksnya. Determinannya apakah sama dengan 0? 1 kali 3, 2 kali 4. Ya, 3 dikurang 8, minus 5. Bukan. Yang ini, 4 dikurang 9. Bukan. Kita pilih 1, 2, 4, 3. 2 dikurang 12. Bukan. Nah, makanya rank dari matriks ini adalah 2. Rank matriks ini 2. Oke? Nah, coba bayangkan. Kalau sekarang misalnya begini. Ini 48, 12. Misalnya gini. 48, 12. Berapakah ranknya? Rank maksimum kalau 3 kali 2 itu 2. Apakah 2? Kita lihat. 1 kali 8 dikurang 4 kali 2, 0. 2 kali 12 dikurang 8 kali 3, 0. Ya. 1 kali 12 dikurang 4 kali 3, 0. Nah, berarti tidak mungkin 2. Jadi ranknya 1. Dan ini memang ranknya 1 karena sebetulnya kolom 2 ini merupakan 4 kali kolom pertama. Ya, jadi kolom kedua ini bisa dinolkan dari kolom pertama. Jadi matriks ini memiliki rank
1. Jadi gitu ya konsep ranknya. Jika masih ada yang belum jelas konsep rank, silakan ditanya ya. Itu konsep rank, kita kembali ke situ ya. Baik. Oke, konsep rank. Nah, jadi karena di situ tadi ada rank sama dengan rank X sama dengan P ya. Karena X itu N kali P ya, N baris kali P kolom. Ini Rx sama dengan P itu artinya rank kolomnya penuh. Jadi antar kolom itu ya vektornya saling bebas linier. Oke? Nah, itu dulu. Nah, sekarang rasanya perlu saya hentikan di sini dulu ya, karena udah hampir 2 jam. Nanti daripada tambah bingung. Terakhir kita bicara rank. Nanti kita ulang lagi besok minggu depan ya, mulai rank ini dari ke bawah. Ini karena konsep dasar dari model linear ya. Jadi harus satu persatu. Oke. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin tanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Jadi sementara saya hentikan dulu karena ini nanti bisa kita ulangi lagi di minggu depan mulai rank. Ya, jadi halaman 19 ya, besok dipelajari dulu mulai halaman 19 ke belakang supaya kalau ada mispersepsi dari apa yang dipelajari dengan apa yang saya sampaikan bisa ditanyakan. Jadi rank, sekali lagi rank adalah ukuran submatriks atau anak matriks ya, harus segi di mana karena kita ada kaitan anak matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 ya, anak matriks terbesar yang determinannya tidak sama dengan 0. Oke? Baik, semua ya, semua. Kalau misalnya hanya satu saja itu belum. Jadi semua harus tidak sama dengan 0. Oke, baik. Bentar, saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Udah masuk semua ini ya? Masuk semua. Oke. Kita ketemu minggu depan ya. Kita ketemu minggu depan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.